Siapa yang tidak mengenal Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul? Meskipun legendanya sebagian besar terkait dengan abad ke-16 Jawa Mataram Kasultanan, naskah yang lebih tua ditelusuri berasal dari era Kerajaan Sunda, dari Pajajaran dan legenda Putri Naas Kadita. Namun, studi antropologi dan budaya Jawa dan Sunda menunjukkan bahwa mitos Ratu Laut Selatan Jawa mungkin berasal dari kepercayaan animisme prasejarah yang lebih tua pada dewa wanita Prahindu Buddha di Laut Selatan. Gelombang ganas Samudra Hindia di pantai selatan Jawa, badai dan terkadang tsunami mungkin telah membangkitkan kekaguman dan ketakutan penduduk setempat akan kekuatan alam. Dan penduduk setempat menghubungkannya dengan alam spiritual para dewa dan setan yang menghuni Laut Selatan yang diperintah oleh ratu mereka, seorang dewa perempuan yang kemudian diidentifikasi sebagai Ratu Kidul. Legenda Jawa abad ke-16 menghubungkan Ratu Laut Selatan sebagai pelindung dan pendamping spiritual Raja-Raja Kasultanan Mataram, Panembahan Senopati pada tahun 1586 hingga 1601 Masehi, pendiri Kasultanan Mataram dan cucunya Sultan Agung pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi, yang menamakan Kanjeng Ratu Kidul sebagai pengantinnya, diklaim dalam Babad Tanah Jawi. Menurut legenda Jawa dari abad ke-16 Masehi, Pangeran Panembahan Senopati bercita-cita untuk mendirikan kerajaan baru Kasultanan Mataram untuk melawan kekuasaan Pajang. Ia melakukan pertapaan dengan bertapa di pantai Parangkusumo, sebelah selatan rumahnya di Kota Gede. Meditasinya menyebabkan fenomena supernatural yang mengganggu dan kuat di kerajaan spiritual Laut Selatan. Sang ratu datang ke pantai untuk melihat siapa yang menyebabkan ancaman ini di kerajaannya. Setelah melihat pangeran tampan, ratu langsung jatuh cinta dan meminta pangeran untuk menghentikan identitasnya. Untuk menghentikan meditasinya. Sebagai imbalannya, Ratu Dewa yang memerintahkan alam spiritual Laut Selatan setuju untuk membantu Panembahan Senopati dalam upaya politiknya untuk mendirikan kerajaan baru. Untuk menjadi pelindung spiritual kerajaan, Ratu meminta untuk dipegang oleh pangeran di tangan pernikahan sebagai pendamping spiritual Panembahan Senopati dan semua penerusnya, para Raja Mataram. Salah satu cerita rakyat Sunda disebutkan tentang Dewi Kadita, putri cantik kerajaan Pajajaran di Jawa Barat, yang mati-matian melarikan diri ke Laut Selatan setelah terkena ilmu hitam. Ilmu hitam dilemparkan oleh seorang penyihir di bawah perintah saingan cemburu di istana dan menyebabkan putri cantik menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Dia kemudian melompat ke gelombang laut yang ganas, di mana dia akhirnya sembuh dan mendapatkan kembali kecantikannya.
dan roh dan iblis menobatkan gadis itu sebagai Ratu Roh Laut Selatan yang legendaris. Versi serupa dari cerita di atas menyebutkan bahwa raja yang pada saat itu hanya memiliki anak tunggal berencana untuk pensiun dari tahta. Pada saat itu memiliki seorang ratu yang memimpin sebuah kerajaan, bukan seorang raja, dilarang. Oleh karena itu, raja menikah lagi dan mencari pewaris laki-laki untuk tahtanya dari istri barunya. Istri raja akhirnya hamil, tetapi karena cemburu, memaksa raja untuk memilih antara dia dan putrinya. Istrinya kemudian memberikan ultimatum, jika dia memilih putrinya, maka istrinya akan meninggalkan istana untuk selamanya dan tahta akan diberikan kepada putrinya yang nantinya akan menjadi ratu. Jika istri yang dipilih sebagai gantinya, putrinya akan dilarang masuk istana dan anak tirinya yang belum lahir nantinya akan mengklaim tahta sebagai raja. Raja kemudian membuat keputusannya untuk melarang putrinya dari istana dan memerintahkan penyihir untuk mengutuk putrinya, meninggalkan dia untuk menderita penyakit kulit. Putri yang menyedihkan sekarang dilarang dari istana. Mendengar suara yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin disembuhkan dari penyakitnya yang mengerikan, dia harus melompat ke air laut saat tengah malam menyerang. Dia mengikuti seperti apa yang diperintahkan dan kemudian dia menghilang dan tidak pernah terlihat atau terdengar lagi.